Halo guys, balik lagi dengan efek anime. Dalam suatu desa, pasti memiliki sebuah peringkat yang menentukan kekuatan mereka. Kadang peringkat itu dibuat untuk mengorganisir siapa yang mendapatkan misi yang relatif mudah sampai ke tingkat yang sulit. Dan desa Konoha ada 5 macam peringkat, yaitu Akademi Ninja, Genin, Chunin, Junin, dan Tokubetsu Junin. Pada pembahasan kali ini, efek anime akan mengulas para Genin yang memiliki kekuatan yang besar. Nah, siapakah mereka? Simak baik-baik video ini. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut 8 Genin terkuat di anime Naruto versi efek anime. Sabaku Gaara. Gaara adalah shinobi dari desa Sunagakure. Meskipun Gaara adalah seorang Kazekage, tapi sekarang ia masih Genin. Mengingat pada saat ujian Chunin di desa Konoha ada suatu insiden, yang mana desanya bersekongkol dengan Orochimaru untuk membunuh Hokage ketiga. Karena peristiwa itu, ujian Chunin akhirnya dibatalkan. Dan dengan adanya itu, Gaara sekarang masih menjadi Genin sampai menjadi Kazekage. Tapi bisa jadi Gaara sudah menjadi Chunin sebelum diangkat menjadi Kazekage. Karena syarat untuk menjadi Kazekage minimal adalah seorang Chunin. Meskipun Gaara masih menjadi seorang Genin, namun dari segi kekuatan tidak diragukan lagi. Karena pada perang Shinobi keempat, Gaara menjadi komandan utama dari pasukan aliansi Shinobi. Untuk jutsu terkuat yang dimiliki oleh Gaara ialah Sabaku Sotaiso, yang mana jurus ini adalah jutsu andalan dari Gaara. Dan berkat jutsu ini, Gaara sangat disegani oleh para Shinobi lainnya. Hyakushi Kabuto. Dalam anime Naruto, Kabuto adalah karakter yang menarik. Awalnya ia adalah orang yang sangat baik. Namun akibat suatu peristiwa, ia pun menjadi jahat. Selain itu, ia adalah asisten dari Orochimaru. Dalam Perang Dunia Shinobi keempat, Kabuto beraliansi dengan Obito untuk mengalahkan aliansi Shinobi. Dengan tujuan ia ingin mengambil Sasuke dari Tobi. Namun naasnya, Kabuto berhasil dihentikan oleh dua saudara dari klan Uchiha, yaitu Sasuke dan Itachi. Pada waktu itu, kekuatan dari Kabuto sangatlah besar. Bahkan ia mampu menguasai Sage mode tingkat tertinggi, yang mana Orochimaru belum mampu untuk menguasainya. Meskipun karakter ini sangat kuat, tapi apa kalian tahu kalau Kabuto masih seorang Genin? Itu terbukti saat ia sering menjalani misi di luar desa untuk memata-matai. Jadi pada saat masih menjadi Genin, ia sering dikenal sebagai mata-mata yang jenius. Oleh karena itu, ia tidak sempat mengikuti ujian Chunin. Jadi sampai sekarang ini Kabuto masih seorang Genin. Mic Dai. Nah, pasti kalian tidak asing lagi dengan karakter yang satu ini. Karakter ini bernama Mic Dai. Di desa Konoha, ia sering diremehkan oleh para shinobi lain. Lantaran dalam beberapa tahun, Dai belum bisa menjadi Genin maupun Chunin. Meskipun para shinobi lain meremehkannya, Dai hanya menganggap mereka dengan senyuman khasnya. Akan tetapi, Dai tidak menyerah untuk mencapai tujuannya. Alhasil, usaha kerasnya mendapatkan hasil, di mana Dai berhasil menguasai teknik langka yaitu teknik Hachimon. Dan berkat latihan yang cukup keras, akhirnya Dai pun berhasil menjadi seorang Genin. Suatu ketika ada kejadian tak terduga, di mana anaknya yaitu Gai dan temannya dihentikan oleh ketujuh pendekar pedang Kirigakure. Melihat hal itu, Dai memutuskan untuk melawannya. Dan satu-satunya cara untuk mengalahkan ketujuh pendekar pedang, Dai menggunakan teknik terlarang yang bernama Hachimon Tonko atau dikenal dengan gerbang kematian, di mana teknik tersebut akan membuat kekuatan fisiknya 100 kali lipat. Alhasil dengan kekuatan itu, Dai berhasil mengalahkan beberapa pendekar pedang, dan sebagai gantinya, Dai kemudian mati. Kosuke. Sebenarnya karakter ini mendapatkan promosi untuk menjadi seorang Chunin, namun Kosuke menolak tawaran tersebut. Karena ia memiliki alasan menolak menjadi Chunin. Alasannya karena Kosuke trauma tentang kejadian yang lama akan terulang kembali, yang mana saat itu teman-temannya terbunuh dalam misi karena kesalahannya. Meskipun begitu, Kosuke tidak bisa diremehkan, karena ia adalah shinobi cerdas dan berbakat. Itu terbukti darinya yang memiliki jutsu yang sangat langka, bahkan bisa dibilang kekuatannya lebih tinggi dari Junin rata-rata. Obito Uchiha. Obito digambarkan sebagai anak muda periang dan tidak pantang menyerah. Itu terbukti dari keuletannya berlatih untuk mencapai cita-citanya menjadi Hokage.
Nah, untuk mencapai tujuannya itu, Obito harus menjadi shinobi yang hebat dan harus menyelesaikan keempat syarat untuk menjadi Hokage, yaitu ia harus melewati tahap akademi, Genin, Chunin, dan Junin. Dalam akademi dan Genin, Obito berhasil menyelesaikannya tanpa halangan. Namun saat ujian Chunin, ia gagal beberapa kali. Akan tetapi ia tidak menyerah, sampai suatu ketika ia berhasil menuntaskannya. Namun suatu ketika saat menjalankan misi, ia tertimpa bebatuan besar demi menyelamatkan Kakashi. Akan tetapi Obito masih hidup karena ia ditolong oleh Madara. Singkat cerita, saat Rin terbunuh dalam Perang Dunia Shinobi, Obito memupuskan impiannya untuk menjadi Hokage. Sekarang ia berniat untuk menghidupkan Rin dengan Mugen Tsukiyomi. Nah, kenapa kami memasukkan Obito ke dalam list kali ini? Karena Obito masih baru saat menjadi seorang Chunin. Jadi bisa dibilang waktu tertimpa reruntuhan adalah debut perdananya menjalankan misi. Fu merupakan kunoichi dari desa Takigakure. Selain itu, ia adalah kesembilan dari Jinchuriki yang ada. Tepatnya, ia adalah Jinchuriki dari Chomei. Sebagai seorang Jinchuriki, kekuatannya pasti kuat. Namun banyak yang tidak tahu kalau Fu masih seorang genin. Nah, pada waktu itu, Fu mengikuti ujian Chunin di desa Sunagakure. Di waktu itu, ia mengikuti ujian Chunin hanya untuk melihat dunia luar. Lantaran sebagai Jinchuriki dari desa Takigakure, ia selalu dikekang. Lantaran beberapa bulan Akatsuki mulai gencar memburu Jinchuriki. Bersamaan pula, ada sebuah insiden di mana Akatsuki mengincarnya. Tepatnya, anggota Akatsuki tersebut adalah Hidan dan Kakuzu. Singkat cerita, Fu berhasil dikalahkan dan dibawa oleh Akatsuki untuk diambil bijunya. Oleh karena itu, Fu gagal menjadi seorang Chunin. Sasuke Uchiha. Siapa yang tidak kenal dengan karakter yang satu ini? Siapa lagi kalau bukan Uchiha Sasuke? Sasuke dikenal sebagai shinobi terkuat yang pernah ada. Dalam Perang Dunia Shinobi keempat, peran Sasuke sangatlah banyak. Pertama, ia membantu kakaknya untuk menghentikan Obito. Kedua, membawa para Hokage dahulu ke medan peperangan untuk membantu aliansi shinobi. Dan puncaknya, ia bergabung lagi ke dalam tim 7 untuk mengalahkan Obito dan Madara. Bahkan, Sasuke dan timnya juga berhasil menyegel Kaguya lagi agar tidak membuat bencana di dunia shinobi. Meskipun Sasuke dikenal sebagai kunci untuk kemenangan dunia shinobi, namun mungkin kalian tidak tahu kalau Sasuke masih seorang genin. Kenapa demikian? Karena pada saat ujian Chunin dahulu yang berhasil lolos hanyalah Shikamaru saja. Dan setelah kejadian itu, Sasuke pun pergi ke tempat Orochimaru untuk mendapatkan kekuatan besar. Jadi kesimpulannya, Sasuke masih menjadi seorang genin sampai saat ini. Tapi bisa saja sebelum ia meninggalkan desa Konoha, Kakashi mengangkatnya sebagai Chunin, mengingat Sasuke telah menyelamatkan dunia shinobi. Uzumaki Naruto. Naruto adalah tokoh penting dalam anime Naruto. Dalam animenya, Naruto digambarkan sebagai bocah nakal yang ingin diperhatikan. Untuk itu, ia memutuskan untuk menjadi Hokage agar semua orang mengakuinya. Pada Perang Dunia Shinobi, semua orang bergantung kepada kekuatan Naruto, karena hanya dirinya lah yang bisa membawa dunia shinobi ke era yang baru. Dukungan dari para teman-temannya membuat Naruto semakin kuat lagi. Apalagi rival lamanya yaitu Sasuke turut bergabung untuk membantu mengalahkan Obito dan Madara. Pada pertarungan tersebut, Naruto belajar sesuatu yang penting, yang mana tidak ada harapan yang tidak bisa dicapai sebelum menyerah. Selain itu, perang tersebut juga membuatnya lebih dewasa. Dan sejak Perang Dunia Shinobi berakhir, ia disebut sebagai pahlawan dan shinobi yang terkuat yang pernah ada. Dan di sini, semua orang berpendapat kalau Naruto pantas untuk menjadi Hokage berikutnya. Namun sebelum itu, Naruto harus belajar agar bisa mengatasi masalah besar yang harus ditanggung oleh seorang Hokage. Bersamaan pula, Kakashi mengangkat Naruto menjadi Chunin. Karena jika Naruto belum menjadi seorang Chunin, ia tidak bisa menjadi seorang Hokage. Nah, itulah beberapa shinobi yang masih genin namun memiliki kekuatan yang besar. Meskipun begitu, mereka adalah shinobi yang hebat. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.